Bayangkan, sebuah bangunan kuno yang telah lama runtuh, tiba-tiba dibangun kembali di tempat paling sensitif di dunia, di atas tanah yang selama ribuan tahun menjadi pusat keyakinan, konflik, dan darah yang tak pernah benar-benar kering. Inilah lokasi yang dikenal sebagai Bait Suci, tempat yang diyakini suci oleh miliaran manusia. Namun, bagaimana jika batu demi batu mulai disusun kembali? Awalnya, dunia hanya menonton. Sebagian menganggap ini sebagai kebangkitan sejarah. Sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman. Ketegangan mulai meningkat, doa-doa dipanjatkan, tapi di saat yang sama, senjata mulai disiapkan. Karena di tempat ini, bukan hanya soal bangunan, ini soal keyakinan, soal klaim, soal siapa yang berhak dan siapa yang harus pergi. Ketika fondasi itu mulai berdiri, protes meledak di berbagai penjuru dunia. Jalanan dipenuhi manusia, amarah menyebar seperti api. Dan kemudian, satu percikan kecil, satu kesalahan, satu peluru, cukup untuk mengubah segalanya. Negara demi negara mulai terseret, aliansi terbentuk, ancaman dilontarkan. Dunia yang rapuh mulai retak. Apa yang awalnya hanya sebuah proyek pembangunan, berubah menjadi simbol perlawanan, simbol kehancuran. Langit dipenuhi suara pesawat tempur, kota-kota berubah menjadi abu, manusia kehilangan arah, dan ketakutan menjadi bahasa yang paling dimengerti. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari satu bangunan ini? Atau kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan ketika semuanya sudah terlambat, manusia baru menyadari bahwa satu keputusan. Dan ketika konflik itu pecah, dunia tidak lagi sama. Api yang awalnya hanya menyala di satu titik, kini menjalar tanpa kendali. Negara-negara besar tidak tinggal diam. Mereka masuk, bukan untuk menenangkan, tapi untuk memenangkan. Langit yang dulu tenang, kini dipenuhi dentuman. Pesawat tempur melintas tanpa henti. Rudal-rudal melesat, membawa kehancuran dalam hitungan detik. Di kota-kota besar, manusia berlarian mencari perlindungan. Tapi, kemana lagi harus pergi jika seluruh dunia sudah menjadi medan perang? Sementara itu, pusat dari semuanya tetap berada di sana, di tanah yang diperebutkan, Bait Suci yang hampir selesai dibangun, kini berdiri di tengah lautan api, menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan. Ini bukan lagi konflik wilayah, ini bukan lagi sekadar politik, ini adalah perang keyakinan yang telah lama terpendam dan kini meledak tanpa batas. Aliansi demi aliansi terbentuk. Negara-negara yang dulu netral terpaksa memilih sisi. Dunia terbelah menjadi dua, bahkan lebih. Dan kemudian, hal yang paling ditakuti manusia terjadi. Alarm berbunyi. Satu keputusan diambil dalam ruang gelap penuh tekanan. Peluncuran. Dalam sekejap, langit berubah menjadi neraka. Cahaya terang menyilaukan, diikuti gelombang kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Kota-kota lenyap, komunikasi terputus, dunia jatuh ke dalam keheningan yang mengerikan. Tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi arah, hanya sisa-sisa peradaban yang mencoba bertahan di tengah puing dan abu. Dan di antara semua itu, manusia mulai bertanya, apakah ini akhir dari segalanya? Atau ini baru permulaan dari sesuatu yang telah lama diperingatkan? Sebuah fase di mana dunia tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan semua itu
berawal dari satu bangunan yang dibangun kembali. Baik, saya akan mulai membuat video sinematik ultra realistis tentang konflik global dengan narasi yang Anda berikan. Ini mungkin akan memakan sedikit waktu, jadi jangan ragu untuk menjelajahi hal lain sementara itu. Dalam tradisi kajian sejarah dan eskatologi Islam, pembahasan tentang kemungkinan dibangunnya kembali sebuah bangunan suci di wilayah Baitul Maqdis sering menjadi bahan renungan yang serius di kalangan sebagian ulama, peneliti, dan pengkaji akhir zaman. Wilayah ini bukan sekadar tanah biasa, tetapi ruang yang sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat konflik spiritual, politik, dan peradaban. Dalam perspektif ini, sebagian pemikir Muslim melihat bahwa setiap perubahan besar di kawasan tersebut tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu memiliki dampak luas yang menyentuh stabilitas dunia. Bait suci yang dimaksud dalam diskusi ini merujuk pada bangunan ibadah kuno yang dahulu pernah berdiri di kawasan yang kini dikenal sebagai Kompleks Al-Haram Al-Qudsi Al-Syarif. Dalam sejarah panjangnya, kawasan ini telah mengalami berbagai fase kehancuran dan pembangunan ulang, serta menjadi pusat perebutan antara berbagai kekuatan besar dunia sejak zaman kuno hingga era modern. Karena itu, gagasan tentang pembangunan kembali sebuah bait suci di lokasi tersebut sering dipandang bukan sekadar proyek arsitektur atau keagamaan, tetapi juga isu geopolitik yang sangat sensitif. Sebagian ulama Muslim yang membahas tanda-tanda akhir zaman menyoroti bahwa kawasan tersebut akan tetap menjadi pusat ujian besar bagi umat manusia hingga mendekati hari kiamat. Dalam literatur hadis dan penafsiran klasik, wilayah Syam dan sekitarnya, termasuk Palestina dan Yerusalem, digambarkan sebagai tempat terjadinya peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, termasuk konflik besar antara kebenaran dan kebatilan. Dari sudut pandang ini, setiap upaya perubahan status quo di tempat tersebut dipandang dapat memicu ketegangan lintas bangsa dan agama. Dalam analisis sebagian peneliti Muslim kontemporer, sensitivitas kawasan tersebut tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politis dan strategis. Hal ini disebabkan oleh posisi geografisnya yang berada di persimpangan tiga agama besar dunia, serta menjadi simbol identitas spiritual yang sangat kuat bagi jutaan manusia. Oleh karena itu, perubahan apapun yang menyentuh struktur keagamaan di sana seringkali tidak hanya dipahami sebagai urusan lokal, tetapi sebagai isu global yang dapat menggerakkan emosi kolektif umat manusia. Sebagian pemikir Muslim juga mengaitkan kemungkinan pembangunan kembali bangunan suci tersebut dengan munculnya ketegangan besar antar bangsa. Dalam pandangan ini, dunia modern yang sudah terhubung secara politik, ekonomi, dan militer membuat setiap konflik lokal berpotensi berkembang menjadi konflik global. Apalagi jika konflik tersebut terjadi di wilayah yang memiliki nilai simbolik tinggi bagi agama-agama besar dunia. Dalam situasi seperti ini, reaksi berantai dari negara-negara besar dapat memperluas konflik hingga melampaui batas kawasan. Dalam kajian eskatologi Islam, terdapat penjelasan tentang masa-masa fitnah besar menjelang akhir zaman, ketika kebenaran dan kebatilan bercampur dan manusia mengalami kebingungan dalam menentukan sikap. Pada fase seperti ini, sebagian ulama menggambarkan bahwa konflik tidak lagi sekadar perebutan wilayah, tetapi sudah menjadi pertarungan ideologi, keyakinan, dan kekuasaan global. Dalam kerangka ini, kawasan Baitul Maqdis sering disebut sebagai salah satu titik pusat dari gejolak tersebut. Sebagian peneliti Muslim yang menelaah geopolitik modern juga berpendapat bahwa dunia saat ini memiliki struktur aliansi yang sangat rapuh. Ketegangan antara blok kekuatan besar, persaingan energi, serta konflik identitas agama dan budaya dapat dengan cepat berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dalam kondisi seperti ini, isu yang berkaitan dengan tempat suci di wilayah konflik tinggi dapat menjadi pemicu yang mempercepat eskalasi ketegangan internasional. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua ulama atau peneliti Muslim memiliki pandangan yang sama dalam membaca isu ini.
Sebagian besar menekankan bahwa pengetahuan tentang akhir zaman harus disikapi dengan kehati-hatian dan tidak boleh dijadikan dasar untuk spekulasi politik yang berlebihan. Mereka menegaskan bahwa urusan takdir besar berada sepenuhnya di tangan Tuhan, sedangkan manusia hanya diperintahkan untuk menjaga keadilan, menghindari kezaliman, dan memperkuat perdamaian. Dalam pandangan yang lebih moderat, pembangunan kembali sebuah tempat ibadah seharusnya tidak otomatis dipahami sebagai pemicu perang dunia. Konflik terjadi bukan semata karena bangunan, tetapi karena faktor kepentingan politik, sejarah panjang pertentangan, serta ketidakmampuan manusia mengelola perbedaan. Dengan demikian, fokus utama seharusnya bukan pada bangunan itu sendiri, tetapi pada bagaimana manusia mengelola sensitivitas yang mengelilinginya. Sebagian ulama juga mengingatkan bahwa narasi akhir zaman sering disalahpahami ketika dipisahkan dari konteks keimanan yang utuh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda besar bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tetapi untuk menjadi pengingat agar manusia memperbaiki diri dan menjauhi kerusakan. Oleh karena itu, pembahasan tentang potensi konflik besar di wilayah suci seharusnya mendorong kesadaran spiritual dan moral, bukan menumbuhkan ketakutan yang berlebihan atau spekulasi yang tidak terkendali. Dalam realitas dunia modern, setiap isu yang berkaitan dengan tempat suci di Timur Tengah memang selalu mendapat perhatian global. Media internasional, lembaga politik, serta komunitas agama dunia memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi saling terhubung, sehingga satu peristiwa lokal dapat dengan cepat menjadi perhatian global. Dalam konteks inilah, sebagian pengamat Muslim menyatakan bahwa potensi eskalasi selalu ada jika tidak dikelola dengan bijak. Akhirnya, dalam pandangan sebagian besar ulama dan pemikir Muslim, kunci utama dalam menghadapi isu-isu besar seperti ini adalah kebijaksanaan, kesabaran, dan upaya menjaga perdamaian. Sejarah menunjukkan bahwa konflik tidak pernah membawa kebaikan jangka panjang, sementara perdamaian selalu menjadi fondasi bagi peradaban yang stabil. Oleh karena itu, meskipun ada pembahasan tentang kemungkinan dampak besar dari perubahan di wilayah suci, sikap yang paling dianjurkan adalah memperkuat doa, memperdalam ilmu, dan menghindari provokasi yang dapat memperburuk keadaan. Dalam lanjutan pembahasan ini, sebagian ilmuwan Muslim yang menelaah dinamika sejarah dan tanda-tanda besar perubahan dunia juga menyoroti bahwa setiap peristiwa besar di wilayah suci tidak pernah berdiri dalam ruang kosong. Selalu ada rantai panjang sebab akibat yang melibatkan banyak bangsa, kepentingan, serta jaringan kekuatan global yang saling bertautan. Karena itu, ketika muncul gagasan tentang perubahan besar di area tersebut, yang dianalisis bukan hanya aspek keagamaan, tetapi juga implikasi psikologis dan sosial terhadap umat manusia secara luas. Sebagian pengkaji melihat bahwa manusia modern memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang membuat setiap peristiwa dapat disiarkan secara langsung ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Dengan kondisi seperti ini, sebuah tindakan yang secara lokal tampak terbatas dapat berubah menjadi pemicu emosi global yang sangat cepat menyebar. Dalam konteks wilayah yang memiliki nilai simbolik tinggi, efek ini menjadi jauh lebih kuat dan sulit diprediksi. Dalam pandangan beberapa peneliti Muslim, sejarah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali diawali dari akumulasi ketegangan kecil yang tidak diselesaikan dengan bijak. Ketika ketegangan tersebut menumpuk di wilayah yang memiliki nilai spiritual dan politik sekaligus, maka potensi ledakan sosial menjadi lebih besar. Hal ini bukan semata karena bangunan atau struktur fisik, melainkan karena makna yang dilekatkan manusia terhadap tempat tersebut selama ribuan tahun. Sebagian ulama yang mengkaji literatur klasik juga menjelaskan bahwa kawasan Baitul Maqdis telah lama menjadi pusat ujian
bagi banyak bangsa. Dalam catatan sejarah, wilayah ini berkali-kali mengalami pergantian kekuasaan, penghancuran, dan pembangunan kembali. Pola ini menunjukkan bahwa daerah tersebut selalu berada dalam siklus perubahan besar yang melibatkan kekuatan regional maupun internasional. Oleh sebab itu, sebagian pemikir Muslim memandang bahwa setiap rencana besar yang menyentuh wilayah ini perlu dipahami dalam konteks sejarah yang sangat panjang. Selain itu, sebagian ilmuwan Muslim kontemporer menyoroti bahwa dunia saat ini berada dalam fase keterhubungan ekonomi global yang sangat rapuh. Gangguan di satu wilayah strategis dapat berdampak pada pasar energi, jalur perdagangan internasional, dan stabilitas politik lintas benua. Dalam kondisi seperti ini, isu yang berkaitan dengan tempat suci seringkali tidak hanya dibaca sebagai isu keagamaan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mengganggu keseimbangan global. Dalam analisis sosial, sebagian pengamat Muslim juga menekankan bahwa persepsi masyarakat dunia terhadap simbol-simbol keagamaan sangat dipengaruhi oleh narasi media dan opini publik. Ketika sebuah peristiwa terjadi di lokasi yang memiliki nilai religius tinggi, interpretasi yang muncul dapat sangat beragam dan bahkan bertentangan. Perbedaan interpretasi ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman yang memperbesar ketegangan antar kelompok. Sebagian ulama mengingatkan bahwa dalam tradisi Islam, memahami peristiwa besar harus selalu disertai dengan prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan teks dan realitas. Tidak semua kejadian yang tampak besar secara fisik memiliki makna eskatologis yang pasti. Ada banyak ruang interpretasi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kesimpulan yang terburu-buru. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dan spiritual perlu berjalan seimbang dalam membaca fenomena global. Di sisi lain, beberapa pemikir Muslim juga menyoroti pentingnya peran diplomasi internasional dalam menjaga stabilitas kawasan sensitif. Dalam dunia modern, penyelesaian konflik tidak lagi bergantung pada kekuatan militer semata, tetapi juga pada dialog antar agama, kerjasama politik, serta kesepakatan internasional yang mengikat. Dalam konteks ini, setiap isu yang menyentuh wilayah suci seharusnya dikelola dengan pendekatan damai agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Sebagian ulama juga menegaskan bahwa inti dari ajaran Islam bukanlah menunggu konflik, tetapi mencegah kerusakan di muka bumi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan, menghindari pertumpahan darah, serta membangun harmoni antar manusia. Dengan demikian, pembahasan tentang potensi konflik besar seharusnya tidak mengarah pada ketakutan, melainkan pada peningkatan kesadaran untuk menjaga perdamaian global. Dalam refleksi yang lebih dalam, sebagian ilmuwan Muslim menyatakan bahwa sejarah umat manusia selalu bergerak antara dua kutub, yaitu kehancuran akibat kesombongan dan kebangkitan melalui kesadaran spiritual. Wilayah-wilayah suci sering menjadi panggung di mana dua kutub ini bertemu. Namun pada akhirnya, arah sejarah tidak ditentukan oleh bangunan atau simbol, melainkan oleh sikap manusia dalam merespons peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, pembahasan lanjutan ini memperlihatkan bahwa isu pembangunan atau perubahan di kawasan suci tidak dapat dipisahkan dari jaringan kompleks antara sejarah, psikologi massa, geopolitik, dan spiritualitas. Semua unsur ini saling berhubungan dan membentuk gambaran besar tentang bagaimana manusia merespons sesuatu yang dianggap sakral. Dalam pandangan sebagian besar ulama, kunci utama untuk memahami semua ini adalah menjaga keseimbangan antara ilmu, iman, dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap perkembangan dunia. Melanjutkan uraian sebelumnya, sebagian pemikir Muslim yang menelaah arah perubahan dunia modern juga menyoroti bahwa ketegangan global seringkali tidak hanya dipicu oleh peristiwa besar yang terlihat, tetapi juga oleh akumulasi narasi yang berkembang di balik layar. Narasi ini terbentuk melalui opini politik, kepentingan ekonomi, serta kompetisi pengaruh antar negara yang memiliki kepentingan di kawasan tertentu. Dalam konteks wilayah suci,
narasi tersebut menjadi semakin kompleks karena masing-masing pihak membawa legitimasi historis dan emosional yang kuat. Sebagian pengkaji sejarah Islam menilai bahwa setiap wilayah yang memiliki nilai sakral tinggi selalu menjadi pusat perhatian lintas generasi. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi ruang geografis, tetapi juga ruang simbolik yang hidup dalam kesadaran kolektif umat manusia. Ketika sebuah ruang memiliki makna simbolik yang dalam, maka setiap perubahan kecil di dalamnya dapat ditafsirkan sebagai peristiwa besar yang melampaui batas fisiknya. Dalam pandangan sebagian ilmuwan Muslim yang mengamati dinamika global, dunia saat ini berada dalam fase percepatan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan penyebaran berita membuat opini publik dapat terbentuk hanya dalam hitungan menit. Kondisi ini menciptakan situasi di mana emosi kolektif manusia dapat dengan mudah dipengaruhi oleh satu peristiwa yang terjadi di lokasi strategis. Oleh karena itu, stabilitas psikologis global menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan stabilitas militer atau ekonomi. Sebagian ulama yang membahas fenomena akhir zaman juga mengingatkan bahwa munculnya fitnah besar dalam sejarah umat manusia seringkali ditandai oleh kaburnya batas antara fakta dan persepsi. Dalam keadaan seperti ini, manusia cenderung sulit membedakan antara informasi yang benar dan interpretasi yang dibentuk oleh kepentingan tertentu. Akibatnya, konflik dapat meluas bukan hanya karena tindakan nyata, tetapi juga karena persepsi yang salah arah. Dalam kajian lain, sebagian peneliti Muslim menyoroti bahwa kawasan Timur Tengah memiliki posisi unik dalam struktur geopolitik dunia. Selain sebagai pusat sejarah peradaban, wilayah ini juga menjadi simpul penting dalam jalur energi dan perdagangan global. Karena itu, setiap ketegangan yang muncul di kawasan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian pemikir juga menekankan bahwa sejarah menunjukkan pola berulang di mana konflik besar seringkali melibatkan campuran antara faktor ideologis dan kepentingan material. Ketika kedua faktor ini bertemu di wilayah yang memiliki nilai spiritual tinggi, maka intensitas konflik dapat meningkat secara signifikan. Namun demikian, mereka juga menegaskan bahwa pola sejarah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan bergantung pada keputusan dan tindakan manusia di setiap zamannya. Dalam perspektif spiritual, sebagian ulama menjelaskan bahwa ujian terhadap manusia seringkali muncul dalam bentuk situasi yang membingungkan dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, manusia dituntut untuk menjaga kejernihan hati dan tidak terbawa oleh provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Prinsip ini dianggap sangat relevan ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan tempat suci dan potensi konflik di sekitarnya. Sebagian ilmuwan Muslim kontemporer juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan literasi sejarah dalam mencegah kesalahpahaman antar kelompok. Dengan memahami sejarah secara utuh, manusia dapat melihat bahwa banyak konflik masa lalu sebenarnya berakar dari kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dengan dialog. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman sejarah dianggap sebagai salah satu kunci untuk mengurangi potensi konflik di masa depan. Dalam analisis sosial yang lebih luas, sebagian pengamat Muslim menyatakan bahwa stabilitas dunia modern sangat bergantung pada kemampuan manusia dalam mengelola perbedaan. Perbedaan keyakinan, budaya, dan kepentingan tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola agar tidak berubah menjadi permusuhan. Dalam konteks wilayah yang memiliki nilai sakral tinggi, kemampuan ini menjadi semakin penting karena sensitivitasnya yang sangat besar. Sebagian ulama juga menekankan bahwa dalam ajaran Islam, perdamaian selalu menjadi tujuan utama dalam hubungan antar manusia. Bahkan, dalam situasi perbedaan yang tajam, Islam mendorong dialog, keadilan, dan pengendalian diri sebagai jalan utama untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami setiap isu
yang berkaitan dengan potensi konflik global. Dengan demikian, pembahasan lanjutan ini menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan perubahan di wilayah suci tidak hanya menyangkut aspek fisik atau politik semata, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, historis, dan spiritual yang sangat dalam. Semua dimensi ini saling berinteraksi dan membentuk gambaran kompleks tentang bagaimana dunia merespons simbol-simbol keagamaan yang memiliki makna mendalam bagi banyak peradaban. Dalam lanjutan refleksi ini, sebagian pengkaji Muslim juga menyoroti bahwa perubahan besar dalam sejarah peradaban hampir selalu diawali oleh pergeseran kecil dalam cara manusia memandang nilai dan otoritas. Ketika suatu simbol keagamaan atau situs bersejarah ditempatkan dalam pusaran kepentingan yang lebih luas, maknanya tidak lagi tunggal, melainkan berubah menjadi arena tafsir yang diperebutkan oleh berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Sebagian ulama yang menelaah literatur klasik tentang tanda-tanda zaman menjelaskan bahwa gejolak besar seringkali muncul bukan karena kekuatan tunggal, tetapi karena pertemuan banyak kepentingan yang tidak lagi dapat disatukan. Dalam kondisi seperti itu, dunia seolah memasuki fase di mana setiap pihak merasa memiliki alasan historis dan moral untuk bertahan pada posisinya masing-masing. Ketika situasi ini terjadi di wilayah yang memiliki nilai spiritual tinggi, potensi ketegangan menjadi semakin sulit diredam. Sebagian ilmuwan Muslim juga menilai bahwa perkembangan teknologi militer modern telah mengubah cara manusia memahami perang. Jika pada masa lalu konflik terbatas pada wilayah tertentu, maka dalam era sekarang dampaknya dapat meluas secara global dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setiap eskalasi di kawasan strategis tidak lagi dipandang sebagai peristiwa lokal, tetapi sebagai potensi gangguan terhadap keseimbangan dunia secara keseluruhan. Dalam pandangan sebagian pemikir, dunia modern juga ditandai oleh meningkatnya polarisasi opini. Kelompok-kelompok manusia semakin mudah terpecah berdasarkan identitas, keyakinan, dan persepsi terhadap sejarah. Polarisasi ini membuat dialog menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak cenderung hanya mendengar apa yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Dalam situasi seperti ini, isu yang berkaitan dengan tempat suci dapat dengan cepat berubah menjadi simbol perpecahan yang lebih luas. Sebagian peneliti Muslim menekankan bahwa salah satu faktor yang sering diabaikan dalam analisis konflik global adalah peran emosi kolektif. Emosi seperti rasa takut, marah, atau merasa terancam dapat menyebar lebih cepat daripada informasi yang akurat. Ketika emosi ini terhubung dengan simbol keagamaan, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar daripada sekadar reaksi politik biasa. Dalam kajian spiritual, sebagian ulama mengingatkan bahwa ujian terbesar bagi manusia bukan hanya terletak pada peristiwa besar, tetapi pada kemampuan untuk tetap adil dalam menilai sesuatu ketika tekanan emosional meningkat. Keadilan dalam kondisi seperti itu dianggap sebagai salah satu bentuk keteguhan iman yang paling tinggi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan sikap menjadi hal yang sangat ditekankan dalam menghadapi isu-isu sensitif